Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon jangan lewatkan satu kalimat pun dari pembahasan kali ini, karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar kabar biasa, bukan sekadar isu yang beredar lalu menghilang. Ini tentang keputusan besar yang sedang berada di ambang pengesahan. Ini tentang hak pesangon. Ini tentang masa depan ketenangan hidup para pensiunan. Dan yang paling membuat banyak orang mendadak terdiam, berpikir, bahkan bertanya-tanya adalah satu hal. Apakah benar pemerintah akan mengetok palu peraturan pemerintah tentang pesangon dalam waktu sangat dekat? Bukan hanya soal pengesahannya yang mengejutkan, tetapi keputusan besar yang menyertainya. Keputusan yang akan menentukan apakah hak pesangon dan pembayaran terkait pensiun akan dicairkan sekaligus dalam satu waktu, atau justru disalurkan berdekatan dengan gaji ke-13 yang selama ini selalu menjadi momen paling ditunggu. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, jika kebijakan ini benar-benar disahkan, maka ini bukan perubahan kecil. Ini bukan revisi teknis yang biasa. Ini adalah langkah besar yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Dan yang membuat suasana semakin serius, pembahasan ini bukan terjadi di ruang tertutup yang tidak jelas arahnya. Ini dibahas dalam forum resmi tingkat tinggi Kementerian Keuangan PT Taspen. Dewan Perwakilan Rakyat semua duduk bersama, semua membahas dengan detail mulai dari kesiapan anggaran negara, kondisi fiskal, hingga mekanisme teknis pencairan di lapangan. Artinya apa? Artinya ini bukan lagi wacana mentah. Ini sudah masuk tahap akhir, tahap finalisasi sebelum benar-benar dilaksanakan. Namun wajar jika di antara Bapak dan Ibu yang mendengarkan saat ini masih menyimpan keraguan karena terlalu sering harapan datang, lalu perlahan memudar. Terlalu sering kabar baik terdengar meyakinkan. Tetapi ujungnya tidak pernah benar-benar terasa. Maka pertanyaan-pertanyaan pun muncul. Apakah kali ini benar-benar berbeda? Apakah pesangon yang selama ini dicicil atau bahkan stagnan akan dibayarkan penuh? Bagaimana dengan pensiunan lama yang sudah belasan bahkan puluhan tahun berhenti bekerja? Apakah mereka masih diperhitungkan? Dan satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah soal waktu. Apakah dana ini akan masuk sebelum hari besar keagamaan ataukah justru setelahnya? Semua pertanyaan itu wajar, sangat wajar, bahkan sangat manusiawi. Karena yang dibicarakan bukan angka kecil, bukan bantuan sementara. Ini adalah hak. Hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian. Untuk memahami besarnya arti kebijakan ini, kita perlu menoleh ke belakang sejenak. Sistem pensiun di Indonesia sudah berjalan lama, tetapi di dalam perjalanannya ada banyak keterbatasan. Banyak pensiunan menerima gaji bulanan yang nilainya relatif tidak berubah dalam waktu panjang. Sementara biaya hidup terus meningkat, harga kebutuhan pokok naik, biaya kesehatan bertambah, kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti. Pesangon yang seharusnya menjadi penopang utama di masa tua seringkali tidak memberikan rasa aman yang utuh. Ada yang menerimanya bertahap, ada yang merasa nilainya tidak lagi relevan dengan kebutuhan real, bahkan ada yang merasa haknya seperti berhenti di tengah jalan. Di sisi lain, data pensiunan tersebar di berbagai instansi. Tidak semuanya sinkron. Ada data lama yang belum diperbarui, ada rekening yang sudah tidak aktif, ada pensiunan yang pindah domisili tanpa pernah melapor karena tidak tahu harus kemana. Semua ini membuat proses kebijakan menjadi sangat hati-hati karena satu kesalahan saja bisa berdampak pada jutaan orang dan bukan hanya itu, bisa mengguncang stabilitas keuangan negara. Namun justru disinilah perubahan besar mulai terlihat. Yang berubah bukan hanya kebijakannya, tetapi cara pandang terhadap para pensiunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu pensiunan mulai dilihat bukan sekadar kewajiban administratif, bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, tetapi sebagai tanggung jawab moral negara. Dalam beberapa pernyataan terbuka, ditegaskan bahwa negara tidak boleh melupakan jasa mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Penghargaan itu harus nyata, harus terasa, harus sampai ke tangan penerima, tidak berhenti di dokumen. Dari sinilah muncul wacana pembayaran pesangon secara sekaligus. Kebijakan yang dulu dianggap terlalu berani bahkan berisiko tinggi kini justru dipandang sebagai bentuk keadilan. Terutama bagi pensiunan lama yang selama ini hanya menerima sedikit sementara, kebutuhan hidup semakin besar dan kondisi kesehatan semakin menurun. Dalam skema terbaru yang sedang dibahas, pemerintah tidak lagi hanya mempertimbangkan masa kerja dan golongan, ada faktor usia, ada kondisi ekonomi, ada lamanya seseorang telah pensiun. Bahkan berdasarkan informasi pembahasan internal, pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun pensiun dan tidak pernah menerima penyesuaian signifikan masuk dalam prioritas utama.
Ini bukan sekadar perubahan teknis, ini perubahan pendekatan. Negara mulai melihat manusia di balik data, melihat kehidupan nyata di balik angka. Namun penting untuk dipahami, pencairan sekaligus bukan berarti semua pensiunan di Indonesia menerima dana pada hari dan jam yang sama. Pencairan sekaligus berarti hak pesangon tidak lagi dicicil bertahun-tahun, tetapi diberikan penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak masing-masing. Pelaksanaannya tetap dibagi dalam beberapa tahap atau batch. Tujuannya jelas menjaga stabilitas fiskal negara dan memastikan proses berjalan tertib tanpa kekacauan data. BCH pertama direncanakan untuk pensiunan yang paling rentan secara ekonomi. Mereka yang tidak memiliki penghasilan tambahan tidak lagi aktif bekerja sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. BCH berikutnya menyusul sesuai kesiapan data. Skema ini dinilai paling adil karena menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu, tanpa mengabaikan hak pensiunan lainnya. Lalu bagaimana dengan golongan? Apakah hanya golongan tertentu yang diuntungkan? Jawabannya tidak. Semua pensiunan dari golongan 1 hingga golongan 4 tetap berhak menerima sesuai ketentuan peraturan pemerintah terbaru. Yang berbeda hanyalah besaran nominal dan itu disesuaikan dengan masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen tunjangan. Pemerintah juga berupaya memperkecil ketimpangan agar pensiunan golongan bawah benar-benar merasakan dampak nyata. Bukan sekadar tambahan kecil yang tidak mengubah apa-apa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, waktu pencairan. Setelah peraturan pemerintah resmi diketok pada 15 Februari, Taspen dan instansi terkait membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk finalisasi data. Data diverifikasi ulang, rekening dicek, status kependudukan disinkronkan. Setelah proses itu selesai, notifikasi akan dikirimkan melalui jalur resmi. Bukan pesan berantai, bukan telepon asing. Karena itu penting memastikan nomor telepon dan email yang terdaftar masih aktif. Aplikasi Taspen Mobile menjadi alat utama untuk memantau status pencairan. Lalu, bagaimana kaitannya dengan gaji ke-13? Momentum gaji ke-13 dipandang sebagai waktu yang sangat strategis karena secara sistem mekanisme pembayaran sudah berjalan. Secara anggaran alokasi tersedia, maka opsi pencairan berdekatan dengan gaji ke-13 menjadi sangat masuk akal. Namun berdekatan tidak selalu berarti di hari yang sama. Bisa saja gaji ketiga bebals cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul atau sebaliknya. Disinilah kesiapan pribadi menjadi sangat menentukan. Ada beberapa risiko yang sering membuat pencairan tertunda. Pertama, data kependudukan tidak sinkron. Alamat KTP berbeda dengan data Taspen. Status perkawinan belum diperbarui. Kedua, rekening bank tidak aktif atau tidak sesuai nama. Ketiga, percaya pada informasi tidak resmi. Sekali lagi ditegaskan, tidak ada pungutan, tidak ada jalur khusus, tidak ada perantara. Yang perlu dilakukan sekarang bukan panik, bukan pula pasrah, tetapi bersiap. Perbarui data kepesertaan Taspen. Pastikan rekening aktif atas nama sendiri. Gunakan hanya sumber informasi resmi. Karena kebijakan ini bukan hal kecil. Ini kebijakan besar yang akan menentukan kualitas hidup jutaan pensiunan ke depan. Ini jawaban atas penantian panjang. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada tahap pelaksanaan, masih ada proses pencairan, dan masih ada peran aktif dari setiap penerima. Besok adalah hari penting. 15 Februari, hari di mana keputusan besar itu akan diketok. Hari di mana penantian panjang mulai menemukan jalannya. Tetapi satu hal yang perlu diingat, kebijakan sebesar ini tidak lahir dalam semalam. Ia melalui proses panjang, melalui perhitungan matang, melalui pertimbangan risiko. Dan di balik semua itu, ada satu tujuan utama memastikan hak pensiunan benar-benar sampai utuh dan tepat sasaran. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerintah membahasnya karena pembahasan itu sudah terjadi. Pertanyaannya adalah apakah kita siap ketika kebijakan itu benar-benar berjalan? Dan disinilah pentingnya kita memahami setiap detailnya. Karena semakin kita paham, semakin kecil kemungkinan kita tertinggal. Kita akan membahas lebih dalam tentang skema prioritas simulasi nominal, kemungkinan waktu realisasi paling realistis, serta apa saja yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi keterlambatan. Tetapi sebelum itu, satu hal perlu ditegaskan. Jangan sampai harapan yang besar berubah menjadi kepanikan hanya karena informasi yang tidak jelas. Ikuti prosesnya, pantau jalur resminya, dan siapkan diri dengan tenang. Karena ketika palu itu diketok, babak baru sistem pesangon pensiunan Indonesia benar-benar dimulai.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan ini dengan lebih dalam dan lebih jernih. Karena setelah kabar tentang finalisasi peraturan pemerintah itu mencuat, satu hal yang langsung menjadi pusat perhatian adalah bagaimana skema prioritas akan dijalankan. Siapa yang akan lebih dahulu menerima, bagaimana urutannya, apakah benar pensiunan lama menjadi perhatian utama dan yang tidak kalah penting, seberapa besar kemungkinan kebijakan ini benar-benar berjalan sesuai jadwal? Mari kita bahas secara runtut dan perlahan agar tidak ada yang terlewat. Dalam pembahasan tingkat tinggi yang berlangsung, salah satu poin paling krusial adalah soal beban fiskal negara. Kita perlu jujur melihat bahwa pembayaran pesangon secara sekaligus bukan angka kecil. Ini menyangkut akumulasi hak dari jutaan pensiunan. Jika dibayarkan dalam satu waktu tanpa perhitungan matang, dampaknya bisa luas terhadap stabilitas anggaran. Karena itulah muncul konsep batch atau tahap, tetapi bukan sekadar tahap acak. Tahap ini disusun dengan pendekatan berbasis prioritas sosial dan ekonomi. Kelompok pertama yang masuk pembahasan serius adalah pensiunan yang sudah lebih dari 10 tahun berhenti bekerja dan tidak pernah menerima penyesuaian signifikan. Mereka ini dalam banyak kasus hanya bergantung pada gaji pensiun bulanan yang relatif stagnan. Di sisi lain, usia mereka sudah masuk kategori rentan, biaya kesehatan meningkat, daya tahan ekonomi keluarga menurun. Pemerintah menilai kelompok ini sebagai prioritas utama. Kemudian, kelompok berikutnya adalah pensiunan dengan penghasilan tunggal. Artinya, tidak memiliki usaha tambahan, tidak menerima penghasilan lain dari pekerjaan aktif, dan benar-benar menggantungkan hidup pada dana pensiun. Data ini dihimpun melalui integrasi sistem TASPEN dengan data perpajakan dan kependudukan. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang. Negara tidak lagi melihat hanya dari sisi golongan dan masa kerja, tetapi juga kondisi real penerima. Namun di sini muncul pertanyaan penting, bagaimana jika ada pensiunan yang sebenarnya rentan tetapi datanya tidak tercatat dengan benar? Inilah mengapa verifikasi data menjadi tahapan yang sangat krusial sebelum pencairan. Proses sinkronisasi data kependudukan dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan identitas. Rekening bank diperiksa untuk memastikan aktif dan sesuai nama. Status ahli waris diverifikasi bagi pensiunan yang telah wafat. Kesalahan kecil dalam data bisa menyebabkan penundaan. Dan penundaan bukan berarti hak hilang, tetapi prosesnya bisa lebih lama karena harus melalui klarifikasi tambahan. Karena itu, Bapak dan Ibu, kesiapan administratif menjadi bagian yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling membuat banyak orang penasaran. Berapa kisaran nominal yang mungkin diterima walaupun angka final baru bisa diketahui setelah PP resmi diterbitkan, skema perhitungan tetap mengacu pada masa kerja, pangkat terakhir, serta komponen tunjangan yang menjadi dasar pensiun. Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan terbaru adalah upaya memperkecil kesenjangan antara golongan bawah dan golongan atas. Artinya pemerintah mempertimbangkan adanya formula yang lebih proporsional agar golongan 1 dan 2 tidak menerima nominal yang terlalu jauh tertinggal dibanding golongan 3 dan 4. Pendekatan ini disebut sebagai koreksi keadilan sosial. Meskipun demikian, tetap ada batas kemampuan fiskal. Negara harus memastikan bahwa pembayaran besar ini tidak mengganggu program prioritas lain seperti subsidi, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Disinilah keseimbangan diuji. Lalu, bagaimana dengan kemungkinan waktu paling realistis? Jika peraturan pemerintah benar-benar diketok pada 15 Februari, maka dalam skenario paling cepat, proses verifikasi dan finalisasi memerlukan 7 hingga 14 hari kerja. Itu berarti akhir Februari atau awal Maret menjadi periode yang paling sering disebut sebagai jendela awal pencairan batch pertama. Namun perlu diingat, ini adalah estimasi kerja normal tanpa kendala besar. Jika ditemukan anomali data dalam jumlah signifikan, waktu bisa bergeser bukan karena kebijakan dibatalkan, tetapi karena sistem harus memastikan akurasi sebelum dana dalam jumlah besar dikirimkan. Banyak yang bertanya, apakah mungkin pencairan dipercepat sebelum hari besar keagamaan? Secara politis dan sosial, momentum hari besar memang menjadi pertimbangan karena kebutuhan keluarga meningkat pada periode tersebut. Namun, keputusan tetap bergantung pada kesiapan sistem. Pemerintah tidak ingin tergesa-gesa lalu menimbulkan masalah baru seperti salah transfer, rekening tidak aktif, atau penerima ganda. Kehati-hatian ini justru menjadi sinyal keseriusan. Kita juga perlu membahas satu isu yang mulai beredar di masyarakat.
Isu tentang adanya potongan atau biaya administrasi khusus dalam pencairan pesangon perlu ditegaskan kembali, tidak ada pungutan dalam proses resmi, tidak ada biaya percepatan, tidak ada jalur khusus berbayar. Jika ada pihak yang mengatasnamakan instansi dan meminta sejumlah uang, itu adalah penipuan. Seluruh proses dilakukan melalui sistem resmi Taspen dan Bank Mitra. Notifikasi dikirim melalui kanal resmi. Informasi dipublikasikan melalui website dan aplikasi resmi. Karena nilai yang dibicarakan cukup besar, potensi penyalahgunaan informasi juga meningkat, maka kewaspadaan menjadi sangat penting. Sekarang mari kita lihat dari sisi dampak jangka panjang. Jika pesangon benar-benar dibayarkan penuh dalam satu kali pencairan sesuai hak, maka banyak pensiunan akan memiliki ruang finansial yang lebih luas. Sebagian mungkin akan melunasi utang, sebagian mungkin memperbaiki rumah, sebagian mungkin menyiapkan dana kesehatan, bahkan ada yang mungkin membantu anak atau cucu dalam pendidikan. Namun disinilah tantangan berikutnya, muncul dana besar yang masuk sekaligus membutuhkan pengelolaan bijak. Karena jika tidak direncanakan dengan baik, manfaat jangka panjang bisa berkurang. Pemerintah sendiri dalam pembahasan internal disebut mempertimbangkan program literasi keuangan pendamping, bukan kewajiban tetapi edukasi agar dana pesangon benar-benar menjadi penopang, bukan sekadar habis dalam waktu singkat. Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa kebijakan ini berpotensi menggerakkan ekonomi daerah. Jika jutaan pensiunan menerima dana dalam periode berdekatan, daya beli meningkat, perputaran uang di pasar lokal bertambah, UMKM merasakan dampaknya. Artinya efeknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada ekonomi nasional. Namun semua ini tetap bergantung pada satu titik krusial, pengesahan resmi. Selama palu belum diketok, semua tetap dalam tahap finalisasi. Itulah mengapa tanggal 15 Februari disebut sebagai hari penentu. Bukan karena dana langsung cair di hari itu, tetapi karena dasar hukumnya menjadi sah. Tanpa dasar hukum, instansi tidak bisa bergerak. Dengan dasar hukum, seluruh mekanisme bisa dijalankan. Maka Bapak dan Ibu penting untuk menjaga ekspektasi tetap realistis, optimis tetapi tidak terburu-buru, siap tetapi tidak panik. Karena kebijakan sebesar ini bukan hanya soal niat baik, ia soal sistem, soal data, soal kesiapan teknis. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami, jika batch pertama dimulai, bukan berarti yang belum menerima harus khawatir. BCH berikutnya sudah dirancang, hanya urutannya yang berbeda. Semua yang memenuhi syarat tetap memiliki hak. Dalam waktu dekat, setelah pengesahan biasanya akan ada petunjuk teknis yang lebih rinci. Disitulah akan terlihat detail kategori penerima, tahapan, dan estimasi jadwal per kelompok. Maka jangan terjebak pada informasi setengah jalan. Pantau sumber resmi, periksa aplikasi Taspen Mobile. Pastikan data benar. Itu langkah konkret yang bisa dilakukan sekarang. Karena ketika kebijakan mulai berjalan, mereka yang datanya siap akan lebih cepat diproses. Dan di tengah semua pembahasan ini, satu hal yang paling penting adalah ketenangan. Ketenangan dalam menunggu proses, ketenangan dalam mempersiapkan administrasi, ketenangan dalam menyaring informasi. Negara sedang berusaha menghadirkan kebijakan yang lebih adil. Prosesnya mungkin tidak secepat yang diharapkan sebagian orang, tetapi arah kebijakannya menunjukkan perubahan yang signifikan. Kita akan masuk lebih dalam lagi pada bagian berikutnya. Kita akan membahas kemungkinan skenario jika terjadi penyesuaian jadwal. Bagaimana posisi ahli waris dalam skema ini, serta apa saja detail teknis yang sering luput diperhatikan. Namun sangat menentukan keberhasilan pencairan karena seringki bukan kebijakannya yang bermasalah, tetapi detail kecil yang terabaikan. Dan detail itulah yang akan kita kupas pada bagian selanjutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk ke bagian terakhir yang tidak kalah penting. Karena setelah kita membahas skema prioritas, kemungkinan waktu pencairan, serta kesiapan administratif, sekarang saatnya kita melihat gambaran yang lebih luas dan lebih mendalam. Apa yang terjadi jika jadwal bergeser? Bagaimana posisi ahli waris? Apa saja detail teknis yang sering dianggap sepele, tetapi justru menentukan berhasil atau tidaknya pencairan? Dan yang paling penting, bagaimana memastikan hak itu benar-benar sampai tanpa hambatan? Mari kita mulai dari satu kenyataan yang harus dipahami bersama. Kebijakan sebesar ini tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia bergerak dalam sistem yang kompleks. Ada anggaran negara yang harus dijaga, ada stabilitas fiskal yang harus dipertahankan, ada jutaan data yang harus diverifikasi, maka sangat mungkin terjadi penyesuaian waktu dalam pelaksanaan. Bukan karena niat berubah, bukan karena janji dibatalkan, tetapi karena proses membutuhkan ketelitian.
Jika setelah tanggal pengesahan ternyata pencairan tidak langsung terjadi, jangan langsung menyimpulkan hal negatif. Ada tahapan teknis yang memang tidak bisa dilewati. Sistem perbankan harus siap menampung lonjakan transaksi. Server harus stabil. Data harus benar-benar bersih dari duplikasi atau kesalahan identitas. Bayangkan jika terjadi salah transfer dalam skala besar, proses koreksinya justru bisa memakan waktu lebih lama dan merugikan banyak pihak. Karena itu, kehati-hatian menjadi prioritas utama. Sekarang kita bahas posisi ahli waris. Ini sering menjadi pertanyaan yang sangat sensitif. Bagaimana jika pensiunan sudah wafat? Apakah hak pesangon tetap ada? Dalam prinsip hukum keuangan negara, hak yang telah melekat sebelum wafat tetap dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan. Namun, prosesnya memerlukan verifikasi tambahan. Ahli waris harus tercatat secara resmi dalam data Taspen. Dokumen kependudukan harus lengkap, status hubungan harus jelas. Jika ada perubahan status yang belum diperbarui, misalnya pernikahan kedua atau perpindahan domisili, maka prosesnya bisa lebih lama karena perlu pembuktian administrasi. Disinilah sering terjadi hambatan bukan karena hak tidak diakui, tetapi karena dokumen belum lengkap atau data tidak sinkron. Bagi keluarga pensiunan yang telah wafat, langkah paling penting adalah memastikan seluruh dokumen kepesertaan sudah sesuai. Jangan menunggu sampai pengumuman pencairan baru mulai mengurus karena proses klarifikasi bisa memakan waktu. Kemudian kita masuk ke detail teknis yang sering dianggap kecil tetapi sangat menentukan. Pertama adalah kesesuaian nama pada rekening bank. Nama harus identik dengan data kependudukan dan data Taspen. Perbedaan satu huruf saja bisa memicu penundaan otomatis oleh sistem perbankan. Kedua adalah status rekening aktif. Banyak kasus di mana rekening lama jarang digunakan dan akhirnya dorman. Ketika dana dalam jumlah besar dikirim, sistem bank bisa menahan sementara sampai verifikasi ulang dilakukan. Ketiga adalah validitas nomor telepon dan email. Notifikasi resmi hanya dikirim melalui kanal yang terdaftar. Jika nomor sudah tidak aktif, informasi penting bisa terlewat. Keempat adalah pemahaman terhadap informasi resmi. Jangan mudah percaya pada pesan berantai yang menyebutkan tanggal pasti tanpa rujukan resmi. Jangan percaya pada pihak yang mengaku bisa mempercepat proses dengan imbalan tertentu, karena semakin besar nilai dana yang beredar, semakin besar pula potensi penipuan. Sekarang mari kita lihat kemungkinan skenario jika terjadi penyesuaian jadwal karena faktor eksternal, misalnya terjadi tekanan fiskal mendadak akibat situasi ekonomi global, atau ada kebutuhan mendesak negara yang memerlukan realokasi sementara. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah bisa saja menyesuaikan tahapan tanpa membatalkan kebijakan. Artinya, pencairan tetap berjalan tetapi mungkin bergeser beberapa minggu atau dilakukan dalam gelombang yang lebih kecil. Hal ini bukan sesuatu yang luar biasa dalam kebijakan publik. Yang terpenting adalah transparansi komunikasi. Selama informasi resmi disampaikan secara terbuka, maka kepastian tetap terjaga meskipun waktunya bergeser. Namun berdasarkan pola pembahasan dan komitmen yang disampaikan, arah kebijakan menunjukkan keseriusan yang kuat. Ini bukan wacana spontan. Ini hasil diskusi panjang yang melibatkan banyak pihak. Sekarang mari kita bicara tentang dampak psikologis yang jarang dibahas. Selama bertahun-tahun, sebagian pensiunan hidup dalam ketidakpastian kecil yang terus berulang. Setiap ada kabar kenaikan atau penyesuaian, harapan muncul. Ketika realisasi tidak sesuai ekspektasi, kekecewaan muncul kembali. Siklus ini menciptakan rasa lelah. Kebijakan pesangon sekaligus ini membawa dimensi emosional yang berbeda. Ia bukan hanya soal uang, ia tentang pengakuan, tentang rasa dihargai, tentang kepastian bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan. Dan itulah mengapa pembahasan ini terasa mengguncang. Namun di balik harapan besar tetap dibutuhkan sikap bijak. Ketika dana masuk, keputusan finansial harus dipikirkan matang. Prioritaskan kebutuhan pokok. Pertimbangkan dana kesehatan jangka panjang. Hindari investasi berisiko tinggi yang menjanjikan keuntungan cepat tanpa dasar jelas. Karena tujuan utama pesangon adalah menjaga stabilitas hidup di masa pensiun, bukan membuka risiko baru. Sekarang kita kembali pada titik paling penting. Apa yang harus dilakukan mulai hari ini? Pertama, cek dan pastikan seluruh data kepesertaan benar. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan sesuai nama. Ketiga, pantau informasi melalui website resmi Taspen dan kanal pemerintah.
Keempat, siapkan dokumen penting di tempat yang mudah diakses jika sewaktu-waktu diperlukan. Langkah-langkah ini sederhana tetapi sangat menentukan. Dan ketika peraturan pemerintah itu benar-benar diketok, jangan melihatnya hanya sebagai berita. Lihatlah sebagai awal proses. Karena pengesahan adalah pintu masuk, pelaksanaan adalah perjalanan. Setiap kebijakan besar selalu diuji pada tahap implementasi. Disinilah koordinasi antar instansi diuji. Disinilah ketelitian sistem diuji. Dan disinilah kesiapan penerima juga diuji. Negara sedang berusaha hadir lebih nyata dalam kehidupan para pensiunan. Tidak sekadar melalui pidato, tetapi melalui kebijakan yang terukur. Namun, keberhasilan akhir tetap membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka beberapa bulan ke depan bisa menjadi periode penting dalam sejarah sistem pensiun Indonesia. Bukan hanya karena nominal yang cair, tetapi karena pendekatan kebijakan yang berubah dari sekadar administratif menjadi lebih manusiawi. Dari sekadar rutinitas anggaran menjadi bentuk tanggung jawab moral. Dan pada akhirnya yang paling menentukan bukan hanya angka yang masuk ke rekening, tetapi rasa tenang yang menyertainya. Rasa bahwa negara tidak menutup mata, rasa bahwa pengabdian dihargai, rasa bahwa masa tua dijaga dengan lebih pasti. Maka Bapak dan Ibu tetaplah mengikuti perkembangan dengan tenang. Jangan terpengaruh kabar simpang siur. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Proses sedang berjalan. Keputusan besar sedang berada di tahap akhir. Ketika palu itu diketok, babak baru benar-benar dimulai. Dan ketika dana itu akhirnya masuk, itu bukan sekadar transfer. Itu adalah simbol dari perjalanan panjang yang akhirnya menemukan bentuknya. Semoga semua berjalan lancar, semoga hak benar-benar sampai utuh, dan semoga masa pensiun menjadi masa yang lebih tenang, lebih terhormat, dan lebih pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 1.